Dunia tempat kita hidup terasa normal. Biasa-biasa saja. Rasanya seperti inilah cara manusia hidup. Dan selalu hidup. Tapi, itu tidak benar. Belum pernah sebelumnya manusia hidup di dunia yang sekompleks dan dirancang sesuai kebutuhan kita seperti saat ini. Memberikan kita kemewahan untuk melupakan diri sendiri dan tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup, makanan, tempat tinggal, keamanan. Semua ini, lebih atau kurang, dianggap sebagai hal yang wajar. Namun, kita adalah segelintir yang istimewa. Lebih dari 99,99%. Sejarah manusia, kehidupan sangat berbeda. Dan tidak ada yang namanya sejarah manusia yang tunggal. Cerita kita dimulai 6 juta tahun yang lalu, ketika suku hominini terpisah, dan hubungan kita dengan kera berakhir. 2,8 juta tahun yang lalu, genus Homo, manusia pertama, muncul. Kita suka berpikir bahwa kita adalah satu-satunya manusia. Tetapi ini jauh dari kebenaran. Ketika kita, Homo sapiens, muncul 200.000 tahun yang lalu. Setidaknya ada 6 spesies manusia lain yang ada, sepupu dengan kecerdasan dan kemampuan yang setara, yang pasti sangat menakutkan. Seperti hidup bersama alien. Beberapa di antaranya sangat sukses. Homo erectus, misalnya, bertahan selama 2 juta tahun, 10 kali lebih lama daripada manusia modern yang ada saat ini. Spesies manusia lain yang terakhir punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan mereka punah. Manusia modern memiliki setidaknya beberapa persen DNA Neanderthal dan manusia lain. Jadi, ada campuran, tetapi tentu saja tidak cukup untuk menjadi penggabungan antara spesies. Jadi, kita tidak tahu apakah kerabat kita menghilang karena mereka kalah dalam persaingan sumber daya, atau karena serangkaian genosida kecil. Bagaimanapun, hanya kita yang tersisa. Kembali ke awal kemanusiaan. 2,8 juta tahun yang lalu, manusia purba menggunakan alat, tetapi tidak banyak kemajuan selama hampir 2 juta tahun, hingga mereka belajar mengendalikan api. Api berarti memasak, yang membuat makanan lebih bergizi, yang berkontribusi pada perkembangan otak kita. Api juga menghasilkan cahaya dan kehangatan, yang membuat hari lebih panjang dan musim dingin kurang mengerikan. Selain itu, api tidak hanya mengusir predator, tetapi juga dapat digunakan untuk berburu. Hutan atau padang rumput yang terbakar menyediakan hewan kecil, kacang-kacangan, dan ambi-ambian yang sudah dipanggang. Sejak 300.000 tahun yang lalu, sebagian besar spesies manusia hidup dalam masyarakat, pemburu pengumpul yang kecil. Mereka memiliki api, kayu, dan alat-alat batu, merencanakan masa depan, mengubur orang mati, dan memiliki budaya mereka sendiri. Namun yang paling penting, mereka berkomunikasi satu sama lain. Mungkin dalam semacam bahasa proto, yang kurang kompleks dibandingkan bahasa kita. Jika kita memiliki mesin waktu, seberapa jauh kita bisa kembali ke masa lalu, mencuri beberapa bayi dan membesarkan mereka hari ini tanpa ada yang menyadari bahwa mereka sedikit berbeda. Ada banyak perdebatan. Secara anatomis, manusia modern muncul 200.000 tahun yang lalu. Tetapi kemungkinan 70.000 tahun adalah batas terjauh yang bisa kita tempuh dan masih bisa membawa pulang manusia modern secara perilaku. Sebelum itu, bayi-bayi tersebut kemungkinan kekurangan beberapa mutasi gen krusial yang diperlukan untuk membangun otak dengan kemampuan bahasa modern dan pemikiran abstrak. Pada suatu titik, sekitar 50.000 tahun yang lalu, terjadi ledakan inovasi. Alat dan senjata menjadi lebih canggih, dan budaya menjadi lebih kompleks. Karena pada titik ini, manusia memiliki otak multifungsi dan bahasa yang lebih maju untuk berkomunikasi, informasi secara efektif satu sama lain, hingga detail terkecil. Hal ini memungkinkan kerjasama yang lebih erat, dan inilah yang benar-benar membedakan kita dari makhluk lain di bumi. Bukan tubuh kita yang relatif lemah dan indera yang inferior, tetapi kemampuan untuk bekerja sama secara fleksibel dalam kelompok besar. Berbeda dengan, misalnya, sarang lebah yang kaku, atau kawanan serigala yang intim namun kecil. Seiring evolusi otak kita, kita menjadi mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh kehidupan. 1. Memperluas pengetahuan dengan cepat. 2. Melestarikan pengetahuan yang diperoleh dari generasi ke generasi. 3. Membangun atas pengetahuan masa lalu untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam. Ini terdengar konyol, tetapi hingga saat itu, informasi harus diteruskan dari generasi ke generasi, kebanyakan melalui genetika yang tidak efisien. Namun, selama 40.000 tahun berikutnya, kehidupan manusia tetap lebih kurang sama. Tidak banyak yang bisa dikembangkan. Leluhur kita hanyalah salah satu dari banyak hewan, membangun gedung pencakar langit tanpa tahu apa itu rumah. Namun, meskipun mudah untuk bersikap sombong terhadap leluhur kita, hal itu akan menjadi kebodohan. Manusia 50.000 tahun yang lalu adalah spesialis bertahan hidup. Mereka memiliki peta mental yang detail tentang wilayah mereka. Indera mereka disesuaikan dengan lingkungan. Mereka mengetahui dan menghafal sejumlah besar informasi tentang tumbuhan dan hewan. Mereka dapat membuat alat-alat rumit yang membutuhkan tahunan, latihan teliti, dan keterampilan motorik halus. Tubuh mereka dibandingkan dengan atlet kita hari ini hanya karena rutinitas harian mereka. Dan mereka hidup dalam kehidupan sosial yang kaya di dalam suku mereka. Survival membutuhkan begitu banyak keterampilan, sehingga volume otak rata-rata manusia modern evil mungkin bahkan lebih besar daripada saat ini. Sebagai kelompok,
kita tahu lebih banyak hari ini. Tetapi sebagai individu, nenek moyang kita lebih unggul daripada kita. Namun, sekitar 12.000 tahun yang lalu, di beberapa lokasi manusia mengembangkan pertanian. Segala sesuatu berubah dengan sangat cepat. Dulu, bertahan hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang luar biasa di semua bidang dari setiap orang. Dengan munculnya era pertanian, individu dapat semakin bergantung pada keterampilan orang lain untuk bertahan hidup. Hal ini berarti beberapa di antaranya dapat berspesialisasi. Mungkin mereka mengembangkan alat yang lebih baik. Mungkin mereka meluangkan waktu untuk membiarkan tanaman yang lebih tahan atau ternak yang lebih baik. Mungkin mereka mulai menciptakan hal-hal baru. Seiring pertanian menjadi semakin efisien, apa yang kita sebut peradaban mulai terbentuk. Pertanian memberikan sumber makanan yang andal dan dapat diprediksi, yang memungkinkan manusia untuk menimbun makanan dalam skala besar untuk pertama kalinya, yang jauh lebih mudah dilakukan dengan biji-bijian daripada daging. Stok makanan tersebut memerlukan perlindungan, yang menyebabkan komunitas hidup bersama dalam ruang yang lebih sempit. Pertama, struktur pertahanan awal dibangun. Kebutuhan akan organisasi semakin besar, semakin terorganisir kita, semakin efisien segala sesuatunya. Desa menjadi kota, kota menjadi kerajaan, kerajaan menjadi kerajaan besar. Hubungan antar manusia meledak, yang memicu peluang untuk bertukar pengetahuan. Kemajuan menjadi eksponensial. Sekitar 500 tahun yang lalu, revolusi ilmiah dimulai. Matematika, fisika, astronomi, biologi, dan kimia mengubah segala hal yang kita kira kita ketahui. Revolusi industri segera menyusul, menandai awal mula dunia modern. Seiring dengan peningkatan efisiensi secara eksponensial, lebih banyak orang dapat menghabiskan hidup mereka berkontribusi pada kemajuan umat manusia. Revolusi terus terjadi. Penemuan komputer, evolusinya menjadi media yang kita gunakan setiap hari. Dan kemunculan internet membentuk dunia kita. Sulit untuk memahami seberapa cepat semua itu terjadi. 125.000 generasi sejak kemunculan spesies manusia pertama. Sekitar 7.500 generasi sejak manusia modern secara fisiologis muncul. 500 generasi yang lalu, apa yang kita sebut peradaban dimulai. Beberapa generasi yang lalu, kita belajar melakukan ilmu pengetahuan, dan internet baru tersedia bagi kebanyakan orang hanya 1 generasi yang lalu. Hari ini kita hidup di era paling sejahtera yang pernah dialami umat manusia. Kita telah mengubah planet ini, mulai dari komposisi atmosfernya hingga perubahan besar-besaran pada lanskapnya, serta dalam hal hiuen-hiuen lain yang ada. Kami menerangi malam dengan bintang-bintang buatan, dan menempatkan manusia dalam kotak logam di langit. Beberapa di antaranya bahkan telah berjalan di bulan kita. Kami menempatkan robot di planet lain. Kami telah meneliti masa lalu alam semesta dengan mata mekanis. Pengetahuan kita dan cara kita memperoleh serta menyimpannya telah meledak. Seorang siswa SMA rata-rata saat ini tahu lebih banyak tentang alam semesta daripada seorang ahli beberapa abad yang lalu. Manusia mendominasi planet ini, meskipun kekuasaan kami sangat rapuh. Kami masih tidak jauh berbeda dari nenek moyang kami 70.000 tahun yang lalu. Namun, gaya hidup Anda hanya ada kurang dari 0,001% dari sejarah manusia. Dari sini ke depan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi kami sedang membangun gedung pencakar langit. Tapi kami tidak yakin apakah fondasinya kokoh atau apakah kami membangunnya di atas pasir hisap. Mari kita biarkan begitu saja untuk saat ini. Ketika kamu ketinggalan kereta, burgermu tidak cukup panas, atau seseorang menyela antrean, ingatlah betapa istimewanya dunia manusia yang dibuat-buat ini. Mungkin tidak worth it untuk kesal karena hal-hal kecil seperti itu. Oke, ini adalah upaya pertama kami membuat video bertema sejarah. Kami sangat ingin membuat lebih banyak lagi.